Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang saat ini akan memulai pembahasan al-aslur rabi', pokok yang keempat. Dan sudah lewat 3 usul, 3 pondasi agama. Yang mana ketiga pondasi agama ini berhubungan dengan perkara yang sangat luar biasa besarnya dalam kehidupan ini. 1, antara hamba dengan Tuhannya, itu pokok pertama. Pokok yang kedua, antara hamba dengan agamanya, Nabi dan Rasulnya, antara hamba dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian pokok yang ketiga, dari subuh, antara hamba dengan penguasanya. Selanjutnya kata beliau al-aslur rabi', pokok yang keempat. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang ilmu dan orang-orang yang berilmu, para ulama. Penjelasan tentang fiqhi dan ahli-ahli fiqhi. Allah jelaskan ini. Dan bersamaan dengan itu Allah jelaskan pula man tashabbaha bihim, orang-orang yang menyerupai para ulama, menyerupai ahli fiqh,
sementara bukan ulama, bukan ahli fiqh. Ini ilmu hebat dalam Quran dan Sunnah, tapi banyak orang yang terlalaikan darinya. Dan siapa yang keliru di sini, maka ini termasuk pangkal dari pangkal kekeliruan yang sangat banyak. Kita baca dulu keterangan Syekh seluruhnya. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل الآية. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dasar yang sangat mendasar ini di awal surah Al-Baqarah. Maksudnya awal-awal dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat-ingatlah nikmat demi nikmatku yang saya telah anugerahkan kepada kalian. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat Bani Israel, keadaan Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, terus sampai pada ayat 122. Dari ayat 40 sampai ayat 122. Semuanya tentang Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata beliau, pada ayat-ayat ini Allah jelaskan tentang dasar agama. Penjelasan siapa ulama, siapa yang mengaku-ngaku sebagai ulama, siapa orang yang paham agama dan siapa yang hanya berpura-pura. Di situ Allah jelaskan. Sebentar kita jelaskan sedikit. Wa yaziduhu ruha. Kata beliau, keterangan ini semakin ditambah jelasnya masarrahat bihi sunnah. Apa yang sunnah Nabi tegaskan fi hada min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-'am al-baligh. Yang mana keterangan Nabi sallallahu dalam perkara ini sangatlah banyak, jelas dan sangat nampak, walaupun bagi orang awam yang kurang mampu berpikir. Kemudian kata beliau, "Tsumma sara hada aghrab al-ashya' wa sara al-'ilmu wal-fiqhu wal-bid'u wad-dalalat wa khiyaru ma 'indahum lubsul haqqi bil batil wa sara al-'ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madaha la yatakhawwahu bih illa zindiqun aw majnun wa sara man ankarahu wa 'ada wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-'alim." Kemudian kata beliau, jadilah dasar agama ini selanjutnya menjadi sesuatu yang paling aneh. Ilmu dan fiqh yang sebenarnya dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Baik.
Dan sebaik-baik yang merupakan sifat orang yang berilmu setelah keadaan berubah, justru lubsul haqqi bil batil, mencampurkan yang hak dengan kebatilan. Kemudian jadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan bagi makhluk, yang Allah puji orang-orang yang memilikinya. Tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang-orang yang akan tertuduh sebagai zindiq, orang yang sengaja masuk ke dalam Islam untuk merusak, atau tertuduh sebagai majnun, orang gila. Sebaliknya, jadilah orang-orang yang mengingkari ilmu fiqh yang sebenarnya, memusuhinya, bahkan mengarang karangan-karangan untuk mengingkari ilmu itu, melarang manusia dari belajar yang sebenarnya. Orang-orang yang sepertinya yang dianggap sebagai faqih, orang yang berilmu, cendekiawan, dan semacamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita betul-betul perlu memahami pokok yang beliau paparkan di sini tentang perbedaan ilmu dengan kebodohan, tentang perbedaan fikih, paham agama yang benar, dengan hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Sebab kapan kita tidak mampu membedakannya, maka kita akan terjatuh. Dan sudah banyak korban dalam perkara ini. Ketika orang salah dalam melihat ilmu, maka dia akan terjatuh ke dalam kebodohan demi kebodohan, tapi tetap menganggap dirinya berada di atas ilmu. Mending kalau orang mengetahui dirinya bodoh. Mending orang yang bodoh tapi tahu dirinya bodoh, daripada orang yang bodoh tapi menganggap dirinya pintar. Jadi perlu betul. Sebab manusia mengambil ilmu dari para ulama. Manusia mengambil fiqh dari para fuqaha. Kalau orang sudah salah dalam melihat orang berilmu dan ahli fiqh, maka akan salah ilmu dan fiqh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh menjelaskan bahwa penjelasan Al-Quran terhadap ilmu dan para ulama, terhadap fiqh dan ahli-ahlinya, itu lengkap. Demikian pula penjelasan tentang orang-orang yang mengaku berilmu, orang-orang yang menyerupai mereka sementara bukan dari mereka. Ini pun dijelaskan. Syekh menyebutkan ayat yang terdapat dalam suratul Baqarah. Ayat yang menjelaskan tentang Bani Israel. Kenapa ini yang disebutkan? Karena orang yang dikenal sebagai orang yang berilmu
di zamannya Nabi itu adalah ahli kitab. Bani Israel yang dikenal sebagai orang yang berilmu, yang ternyata Allah jelaskan dalam Al-Quran lengkapnya keadaan mereka. Allah ajak mereka kembali ke jalan Allah dengan berbagai metode dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan metode pertama apa? Metode panggilan, mengingatkan nikmat. Ya Bani Israel, Udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingat nikmat demi nikmatku yang saya telah anugerahkan kepada kalian. Seolah-olah Allah ingatkan, saya betul-betul baik kepada kalian. Kenapa kalian ingkar? Kenapa kalian berpaling? Biasanya orang kalau diingat-ingatkan kebaikannya orang, dia itu sadar-sadar itu. Tapi Bani Israel, wah luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang tergambar kenapa Syekh menyebutkan ayat tentang Bani Israel untuk menjelaskan perkara ini. Karena pelanggaran akan perkara ini sudah ada sejak zamannya Bani Israel. Agama Nabi Musa rusak oleh perkara ini. Agama Nabi Isa pun hancur rusak oleh perkara ini. Masyarakat salah dalam melihat siapa ulamanya yang mana dan yang mana yang hanya mengaku-ngaku. Makanya Allah ceritakan kepada kita, kisahkan kepada kita, bahkan jamaah, kisah Nabi dan Rasul yang paling lengkap dan paling banyak disebutkan dalam Quran, kisahnya Nabi Musa bersama Bani Israel. Ini paling lengkap. Ini dalam surah Al-Baqarah panjangnya. Dalam surah Al-Imran, surah-surah selanjutnya akan disebutkan. Dalam surah Al-A'raf, oh itu panjang tentang Bani Israel pula. Dijelaskan. Bahkan dalam surah-surah kecil, surah-surah pendek juga dijelaskan bagaimana Nabi Musa bersama dengan Fir'aun. Misalnya dalam surah Nazi'at, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, dan seterusnya. Dan tidak usah terlalu jauh, suratul Fatihah yang merupakan intinya Al-Quran, di situ juga dijelaskan Bani Israel ahli kitab ini. Mana? Pada kalimat mana disebutkan Yahudi dan Nasara? Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Nabi langsung tafsirkan, Al-Maghdubi alaihim adalah orang Yahudi, kata Nabi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Itu langsung tafsirnya Nabi. Iya. Dan hebatnya lagi, hadis ini datang dari sahabat ahli kitab sebelumnya, sahabat Adi bin Hatim. Sebab saya yang ahli kitab pasti hafal betul kalau berhubungan dengan mereka sebelumnya. Jadi betul-betul hebat, besar perhatian Al-Quran, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran dalam menjelaskan tentang ahli kitab Bani Israel ini. Kenapa? Di antara sebabnya ini, supaya jelas bagi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada orang-orang yang salah dalam melihat mana ilmu,
dan mana yang bukan ilmu, hanya sekedar tipuan. Mana orang yang berilmu dan mana orang-orang yang hanya mengaku sebagai orang yang berilmu tetapi jauh dari ilmu. Dan supaya kita bisa melihat bahwa di antara sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena kekeliruan besar ini. Dan Nabi sudah mengingatkan umatnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibra wa dira'a bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh atau la salaktumuh. Kata Nabi SAW, betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya orang-orang sebelum kalian. Pasti kalian akan ikuti. Sejengkal demi sejengkal, dua jengkal, sampai-sampai mereka masuk lubang biawak, kalian juga ikut masuk. Ini Nabi beritakan umatnya, pasti ada yang seperti itu. Maka Nabi ditanya, Al-Yahudu wal Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud dengan orang-orang sebelum kami adalah orang Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi apa maksud dari pemaparan ini? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa pelanggaran besar ini yang telah terjadi pada Bani Israel, yang dengannya menjadi sebab rusaknya agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, itu juga akan terjadi pada umat Islam. Rusak. Tetapi Masya Allah, beda dengan umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad itu terjaga sampai akhir zaman. Yang merusak tetap ada, tetapi Nabi telah menegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Terus menerus ada sekelompok dari umatku yang menampakkan al-haq, nampak al-haq pada mereka, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Sampai kapan? Sampai datangnya detik-detik kiamat. Terus menerus ada umat, ada orang-orang yang menampakkan al-haq. Bahkan Nabi mengatakan di setiap penghujung 100 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih dari umat ini yang akan mengingatkan kembali dari nilai-nilai Islam yang mulai terlupakan. Bagaimana tidak? Allah telah menyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang menurunkan peringatan ini, Al-Quran dan Sunnah ini, dan kami pula yang menjaganya. Yang ini tidak ada jaminannya di umat terdahulu. Makanya kitab-kitab terdahulu itu dirubah. Iya, dirubah, dihilangkan. Kalau Islam, Allah yang turunkan, Allah yang jaga. Tapi ingat, pelanggaran umat terdahulu, Nabi juga ingatkan kita bahwa terus ada yang dari umatnya akan mengikutinya. Kalau di zaman dahulu ada yang mengaku berilmu dan merusak masyarakat, maka di umat Muhammad pun ada seperti itu. Kalau di zaman dahulu ada yang mengaku sebagai tokoh-tokoh agama walaupun tidak paham agama dan merusak agama dengan fatwa-fatwanya, merusak umat dengan statement-statementnya, maka pada umat Muhammad SAW pun ada. Tapi pada umat Muhammad tetap ada yang menjaganya. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Nabi pastikan. Sampai-sampai masuk ke lubang biawak kalian juga ikut masuk. Termasuk perkara besar. Coba lihat kenyataan yang ada sekarang. Oh, sudah banyak sekali sudah. Perbuatannya orang Yahudi Nasara sama dengan yang dilakukan oleh kaum muslim. Tidak mau ketinggalan. Kenapa? Itu sebab asalnya. Ada ulama-ulama yang ada orang-orang yang ditokohkan yang membenarkannya, membolehkannya. Saya kasih contoh. Semuanya paham contoh ini. Coba lihat perayaan Tahun Baru Masehi. Jelas-jelas namanya Tahun Baru Masehi. Yang ditunggu jam 12 malam itu. Siapa yang menantinya? Siapa yang merayakannya? Siapa yang bakar-bakar ikan untuk menyambutnya itu? Bakar jagung, bahkan minum minuman keras. Siapa? Lebih banyak kaum muslimin daripada orang-orang pengikutnya Al-Masih. Kenapa bisa terjadi itu? Satu, Nabi memang sudah beritakan, pasti terjadi. Hanya pemberitaan itu bukan artinya didukung, diingatkan supaya waspada. Tapi banyak di antara kita tidak mau waspada, tidak mau belajar. Akhirnya kecelongan. Lebih hebat lagi. Bukan hanya merayakan Tahun Baru Masehi. Tidak mau ketinggalan dengan orang Nasara. Kita juga buat perayaan Tahun Baru Islam. Itu menyerupai. Lebih mengerikan dari itu. Hari Natal, siapa yang hadiri? Siapa yang ucapkan selamat Tahun Baru dan Natal? Kaum muslimin diikutkan sudah. Yang berfatwa orang-orang yang dianggap persis yang Nabi beritakan. Kalian akan ikuti. Rusaknya agama Yahudi dan Nasara karena adanya orang-orang seperti ini. Dan umat Islam telah diingatkan oleh Rasulnya yang mulia. Kalian pasti akan mengikuti mereka. Waspada jemaah. Harus kembali kepada ilmu. Pondasi kita yang paling kuat. Kita hamba Allah. Setiap orang mempertanggungjawabkannya. Kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita punya Quran dan Sunnah. Mana Quran dan Sunnah yang menuntunkan itu? Tidak ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih mengerikan lagi dari itu, jelas-jelas tidak mungkin ada dalam agama itu. Hari Valentine Day. Hari kasih sayang. Ini asalnya jamaah, hari penyembahan dewa kasih sayang. Jelas-jelas dari agama animisme, penyembah dewa-dewa, masuk ke dalam agama Nasara, agama Yahudi Nasara, merusaknya.
dan tetap masih besar dan dibesarkan oleh mereka sekarang. Sekarang kaum muslimin ikut-ikutan juga. Kenapa? Ada yang berfatwa, ada yang berbicara atas nama Islam juga. Tidak mengapa, boleh, kan kasih sayang. Lihat jamaah, karena itu mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang terbaik adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Ini pokok yang keberapa? Pokok yang kedua. Disitulah agama. Ketika seseorang mampu mengikuti para sahabat, disitulah kemajuan. Orang yang maju adalah orang yang hebat agamanya, ilmunya, amalannya, keyakinannya, dakwahnya di atas agama. Yang tertinggal adalah orang yang tertinggal ilmu agamanya. Tapi sekarang berubah. Ilmu agama dulu dianggap itulah ilmu. Kalau ilmu-ilmu lain nanti dikatakan ilmu kalau ikut. Oh, ini ilmu bercocok tanam, harus ikut bercocok tanam ini. Ahli. Kalau dikatakan ahli dulu, itu orang beragama. Kalau sekarang kalau dibilang ahli, kalau dulu dikatakan orang yang tinggi ilmunya, tidak ada yang dipahami kecuali ilmu agama. Kalau sekarang orang yang dikatakan tinggi ilmunya, biar tidak sholat. Biar tidak sholat. Yang penting sudah menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Oh, tinggi ilmu. Berubah betul. Ilmu-ilmu dunia perlu. Tetapi ingat, kata ilmu dalam Quran dan Sunnah tidak dimaksudkan ke situ. Ini perlu betul dicamkan. Terjadi pelanggaran perubahan paham besar. Sampai-sampai orang disuruh belajar ilmu-ilmu dunia pakai ayat Al-Quran dengan dalil-dalil. Perintah menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Berarti kamu disuruh belajar ilmu pertanian. Belajar ilmu pertanian baik, tapi pahammu paham sesat. Ketika kamu memahami bahwa menuntut ilmu di sini adalah ilmu pertanian, bukan. Tidak ada ulama yang pahami kata ilmu kecuali Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Allah itu ilmu. Tapi sekarang berubah sudah. Sudah terlalu banyak ilmu-ilmu macam-macam. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Semuanya adalah orang berilmu. Semuanya dianggap cendekiawan. Dan berbagai istilah-istilah lainnya. Orang yang tinggi pendidikannya, kalau orang tidak sekolah, walaupun bagus agamanya, paham agamanya baik, itu dianggap orang rendah pendidikannya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, belum jadi orang itu. Kalau hanya lulus SD, jadi petani pekebun, ayo belum jadi orang. Kapan jadi orang? Kalau sudah selesai dapat pekerjaan, jadi semua anakku saya. Dia tidak sholat. Kurang paham agama, tidak bisa mengaji. Bukan itu ukuran. Ini perubahan besar. Ini kesalahan besar ini. Kalau ini terus berlangsung, maka akan semakin rusak masyarakat.
Dan ini adalah salah satu metode syaitan untuk menjauhkan manusia dari agama, dari ilmu yang sebenarnya. Akhirnya agama paling tingginya itu agama diseimbangkan. Itu paling tingginya sudah. Belajar itu juga itu. Ini kok juga. Iya. Seimbangkan dunia akhirat. Ini sebenarnya jamaah adalah orang yang betul-betul tidak paham. Apakah seimbang dunia dan akhirat? Saya tanya jamaah, apakah seimbang dunia dan akhirat? Dunia sesaat. Dunia itu sesaat. Akhirat terus menerus. Seimbang? Tidak seimbang. Dunia pasti sirna, akhirat kekal. Dunia tempat singgah, akhirat tujuan. Masa kau diseimbangkan? Saya mau pergi ke Palu, tujuan saya. Singgah di barat. Masa saya harus samakan aktivitas, kegiatan, dan pengorbanan saya sama dengan tinggal di barat dengan untuk ke Palu? Mobilnya singgah di barat. Oh kalau begitu saya bangun rumah dulu ya. Tunggu dulu ya. Saya bangun rumah dulu, saya ini dulu. Kemudian di Palu. Kalau singgah, jadikan sebagai tempat singgah. Apa kalau tempat singgah? Pergi buang air. Makan secukupnya untuk bekal. Istirahat-istirahat. Yang mabuk muntah dulu. Ini singgah. Kalau tiba waktu sholat. Itu pun sholatnya saja tidak. Dikasih 2 rakaat. 4 rakaat jadi 2. Ini porsinya singgah. Tapi kalau tujuan, habis-habisan kan. Dihabiskan modalnya di sana. Sebab di sana mau tinggal. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, kata Nabi. Jadi kamu di dunia ini seperti pendatang atau orang yang hanya singgah dalam sebuah perjalanan. Bagaimana pendatang? Ada orang datang ke Karosa, bukan mau menetap, sekedar mau mencari. Pendatang sekedar mau mencari. Maka apa? Dia mungkin hanya mengontrak. Dia tidak peduli bagaimana kontrakannya, jelas bisa tidur, ada mandi di situ, apa semua. Tetapi uang yang dia kumpul, tidak mungkin dia taruh di situ. Dia bangunkan rumah di situ. Tidak. Dia kirim ke kampung halamannya. Tujuannya dia. Dia kirim di sana. Rumahnya di kampung halamannya bertingkat. Sementara dia tinggal di kontrakan, di tempat perantauan. Ini perantau, ini pendatang yang sukses. Dia tidak mau peduli orang bilang apa. Yang jelas tujuan saya, luar biasa, sudah siap. Tapi kalau orang yang tertipu, dapat uang di perantauannya, habis hari itu. Habis masa kontraknya, bukan lagi gigit jari. Gigit lidah. Sudah mau mati, sudah. Akhirnya minjam. Pulang ke kampung halamannya, tidak ada yang dia bawa, menyedihkan, justru bawa pinjaman. Rugi. Hanya kalau rugi di dunia jamaah masih bisa dikejar, tapi kalau di akhirat tidak ada kesempatan kembali. Kenapa ada paham-paham seperti ini? Ini nih. Salah orang dalam memahami ilmu, salah orang dalam melihat para ulama, salah orang dalam memahami fiqh, salah dalam melihat ahli fiqh. Dan ini merusak agama umat terdahulu dan pasti ada pada umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah jelaskan siapa ulama.
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada yang yakhshallah, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali al-ulama. Dari sini para ulama memberi ilmu bahwa ilmu itu melahirkan khasyatullah. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang yang dianggap ulama siapa? Yang Syekh sebutkan tadi, yang berani mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran, mengkritiknya. Itu orang berpikir. Itu pendobrak. Itu namanya pembaharu. Ini yang dianggap sebagai ulama. Berubah betul. Padahal jelasnya dalam Al-Quran. Yang tadi itu. Dalam Bani Israel. Itu luar biasa banyaknya Allah berikan catatan-catatan penting tentang Bani Israel. Orang yang dianggap berilmu. Tapi ternyata la ilaha illallah. Syekh mengatakan setinggi-tinggi yang mereka miliki. Yalbisunal haqqa bil batil. Ini sifat-sifatnya Bani Israel. Mengajak manusia kepada kebaikan sementara dia lupakan dirinya. Ini sifatnya ulama-ulama jahat ini. Mengajak manusia kepada sementara dia sendiri, ya kamu muta aja itu. Iya. Melarang akan sesuatu sementara dia yang terjatuh. Kemudian apa? Sebaik-baiknya kata beliau, dia sampaikan juga al-haq tetapi tercampur dengan kebatilan. Padahal tugas utama para ulama adalah membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini membedakannya. Ini yang hak, ikuti. Ini kebatilan, jangan ikuti. Itu tugas utama para ulama. Dengan ilmu mereka, dengan pendalaman mereka, dengan kajian mereka, dengan tadabbur mereka terhadap ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu, maka semakin jelas bagi mereka ini kebenaran, ini kebatilan. Dia jelaskan kepada umat supaya umat tahu mana yang hak, mana yang batil. Tetapi Bani Israel bagaimana? Bani Israel tahu kebenaran, tahu juga yang hak, tapi dia campurkan supaya masyarakat bingung. Di antara Bani Israel tahu itu kesesatan, tapi sengaja dia bumbui kesesatan itu supaya indah. Di antara mereka tahu itu kebenaran, tapi sengaja kebenaran ini dikaburkan supaya dijauhi, ditutup-tutupi supaya tidak diketahui. Ini keadaan ulama Bani Israel yang merusak Bani Israel, dan Nabi ingatkan pasti ada pada umatnya. Karena itu jangan heran kalau ada ahli tafsir, tapi justru berani mengotak-ngatik Al-Quran. Dia pelajari tafsir bukan untuk semakin takut kepada Allah, tapi untuk semakin berani menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang pelajari hadis, tapi bukan untuk mengikuti sunnah Nabi. Justru untuk apa? Untuk semakin mencarikan dalilnya berbagai macam bentuk bid'ah. Padahal jelas sekali jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya dan sangat bahaya. Ilmu harus ilmu yang benar. Ilmu yang benar harus bermanfaat. Dan manfaat ilmu ketika teramalkan, apalagi ketika didakwahkan, akan semakin besar manfaatnya. Tapi yang ini diselisihi. Ilmu yang benar ditinggalkan.
Quran dan Sunnah ditinggalkan. Apa yang benar? Apa yang benar? Mimpi. Apa yang benar? Apa kata guruku? Apa yang benar? Kalau orang-orang liberal, yang benar itu adalah ahli-ahli filsafat. Yang benar itu adalah orang-orang kafir yang menjadi gurunya. Pernah dengar kata orientalis, mustasyriqin? Ini jamaah, kelompok orang kafir yang belajar Islam. Orang kafir, dia belajar Islam. Seumur hidup belajar Islam. Bukan karena mau mengamalkan, mengimani ajaran Islam. Tapi apa? Dia pelajari sampai sedalam-dalamnya. Bahkan dia hafal Al-Quran. Dia hafal hadis-hadis. Tapi bukan mau mengamalkannya. Sekedar dipelajari. Untuk apa? Dicarikan celahnya. Dari sisi mana kita rusak. Hati-hati. Mereka punya universitas. Orang-orang Indonesia tidak mau ketinggalan berguru dengan mereka. Pulang sudah bawa pikiran-pikirannya mereka. Karena itu sudah mulai kotor pikiran sebagian orang. Sampai-sampai ada yang mengatakan jangan cari ilmu di negeri Arab, di tempat turunnya wahyu. Jangan cari ilmu di para ulama, tapi cari ilmu kepada mereka di negeri-negeri kafir. Kamu pergi ke Amerika cari ilmu. Di tempatnya orientalis itu. Dan mereka senang kalau dia tanya. Nanti kamu dikasih gelar doktor, profesor. Yang penting pembahasan kamu berani menghantam Al-Quran dan hadis Nabi. Itu saja syaratnya satu. Biar kamu goblok bagaimanapun juga. Akan dikasih kelas. Lahirlah. Ini muncul. Sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Sallallahu menjadi pengikut-pengikut Yahudi dan Nasara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pandai-pandailah melihat mana ilmu, mana ulama. Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Ilmu adalah apa firman Allah, itu ilmu. Ilmu itu apa sabdanya Nabi, itu ilmu. Ilmu itu apa yang para sahabat sampaikan, itu ilmu. Para sahabat disebutkan juga. Disebutkan dalam Al-Quran. Fattabi'u. Apa? Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik mengikuti sahabat. Itu ilmu di situ. Karena itulah ulama-ulama setelahnya mengambil dari para sahabat, mengambil Quran, mengambil hadis Nabi, dan mengambil paham dari mereka. Tidaklah muncul pelanggaran, bid'ah, kerusakan dalam agama sejak dulu, kecuali karena keluar dari pahamnya para sahabat. Akhirnya kacau ilmu. Kacau ulama. Kita sudah sebutkan di antara sifat ulama tadi apa? Dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya dia semakin memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan kita tertipu dengan kebanyakan orang yang tertipu. Yang melihat justru yang ulama itu adalah yang berani menghantam Al-Quran, yang menyepelekan Al-Quran. Ingat, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Allah katakan innama, hanya ini saja.
hamba-hambaku yang takut kepada Allah, kepada yaitu al-ulama. Jadi Allah khususkan sifat utama para ulama adalah khasyatullah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat jemaah, kalau kita melihat ada orang yang berilmu, dia baca ayat Al-Quran, dia pahamkan kepada kita ayat Al-Quran, dan dia pun mengamalkannya, semakin takut terhadap ilmu yang bersumber dari ayat Al-Quran, itu ulama. Setiap orang bisa menjadi ulama dalam makna ini ketika sampai kepadanya ayat Al-Quran dan dia yakin yang dengannya dia semakin takut, berarti ulama sudah sesuai dengan kadar pahamnya. Ada juga istilah ulama dalam arti ahli dalam fatwa. Wah, ini keilmuannya sangat hebat sudah. Nah, itu tidak semua orang. Tapi semua orang muslim harus menjadi orang yang berilmu. Dalam arti apa? Yang disebutkan dalam ayat. Ayat-ayat Al-Quran semakin membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah, lihatlah di mana kita mengambil ilmu. Iya. Lihat siapa orang-orang yang dianggap berilmu oleh masyarakat, oleh kebanyakan orang. Kebanyakannya ketika ditanya, ucapan Bapak itu mana ayatnya? Mana hadis Nabi yang menjelaskannya? Tidak bisa menjawab, akal yang keluar. Kalau sekedar akal-akalan jamaah, la ilaha illallah, terlalu banyak orang yang bisa. Kalau sekedar berceramah, membuat orang tertawa, membuat orang begini dan begitu, terlalu banyak orang yang bisa. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana ilmu itu mendatangkan khasyatullah. Kemudian saya tekankan kembali bahwa yang Syekh ingatkan di sini, ada sifat ulama jahat yang sangat nampak pada Bani Israel. Mereka mencampurkan yang hak dengan yang batil. Sementara sifat ulama yang sebenarnya adalah orang-orang yang mengurainya. Ini hak, ini batil. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran, menyampaikannya tepat pada tempatnya. Kalau kita punya dasar paham seperti ini, mudah bagi kita untuk melihat. Yang jelas ilmu itu Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diucapkan para sahabat. Orang yang berilmu, orang yang mempelajari ini, meyakini ini, mengamalkan ini, hidup dan mati di atasnya. Selain itu mengaku-mengaku. Dan banyak yang seperti ini. Dan ini salah satu sebab kehancuran pada umat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin selamat, teruslah belajar. Belajarlah dengan ikhlas dan terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tertuntun dan terus tertuntun. Ingat jamaah, anugerah yang terbesar yang Allah turunkan itu harus kita sambut betul. Nikmat agama yang Allah turunkan ini adalah ruh kehidupan kita. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi kalau kita tidak mengambil kehidupan ini. Kehidupan yang Allah turunkan. Itulah ruhnya seorang muslim. Disitulah hidup kita. Apa yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah sumber kehidupan. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, istajibu, terimalah seruannya. Terimalah seruan Allah dan Rasulnya. Ketika dia da'akum, mengajak kalian
lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kalian. Ayat ini jelas memberi ilmu kepada kita bahwa seruannya Nabi Muhammad adalah seruan kehidupan. Seruan kehidupan. Dan ini adalah kehidupan yang hakiki. Ini hidup yang hakiki. Kalau sekedar bernapas, makan, minum, sebentar berkelahi, sebentar berteman, yang seperti ini jamaah, kehidupan kasar. Binatang juga hebat yang semacam itu. Bahkan banyak-banyak binatang tahan banting. Kalau sekedar kehidupan itu. Terus apa yang membedakan kehidupan kita dengan kehidupan binatang? Ini. Kehidupan yang diserukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan Quran, kita terima, kita yakini, tanamkan di dalam hati, hidup. Ada ruh. Kalau tidak ada ruh ini, maka seperti mayat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehebat-hebat ruh itu adalah pokok yang pertama, ikhlas, jauh dari syirik. Kokoh di atas agama, di atas petunjuk Quran dan Sunnah, dan jauh dari perkara-perkara baru. Selanjutnya yang ketiga, itu ajaran kehidupan dalam hidup bermasyarakat. Ketentraman yang betul-betul nampak kalau terjalin hubungan yang sangat baik antara penguasa dengan rakyatnya. Saling memenuhi hak satu dengan yang lainnya. Dan akan semakin sempurna ketika masyarakat tahu mana ilmu dan siapa orang-orang yang berilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ilmu harus dipelajari dari ahlinya. Dari orang-orang yang berilmu. Kapan kita salah belajar, maka salah ilmunya. Salah ilmunya, jangan lagi tanyakan bencana yang akan kita lakukan dan yang akan menimpa kita. Jelas? Pokok yang kelima, al-aslul khamis, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal fujjar. Wa yakfi fi hadha ayatun fi surati Ali Imran wa huwa qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni al-ayah. Wa ayatun fi surati al-Maidah wa hiya qawluhu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna al-ayah. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Thumma sara al-amru 'inda aktsari man yadda'i al-'ilm wa annahu min hudatil khalq wa huffadhish syar' ila anna al-awliya la budda fihim min tarki ittiba'i rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarki al-jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarki al-iman wat taqwa wa man ta'ahhada bil iman wat taqwa falaysa minhum. Ya rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Pokok yang kelima, kalau pada pokok yang keempat, jelasnya ilmu dan yang bukan ilmu, ulama dan orang-orang yang mengaku ulama, tapi bersamaan dengan itu banyak yang kabur di dalamnya. Maka yang sekarang jelasnya Allah menjelaskan siapa wali-walinya. Sekarang wali, siapa kekasih-kekasihnya, dan siapa yang hanya menyerupai,
tapi justru musuh-musuh Allah. Tapi bersamaan dengan penjelasan ini, banyak manusia yang keliru. Lihat, beliau berkata, pokok yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wali-walinya. Dan bagaimana Allah membedakan antara wali-walinya dengan orang-orang yang menyerupai mereka dari musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan orang-orang jahat. Beliau sebutkan, cukuplah dalam penjelasan ini ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti saya. Allah pasti akan mencintai kalian. Bentar kita jelaskan. Dan juga ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah pasti akan datangkan kaum. Kaum ini yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Selanjutnya Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Iya. Di antara sifat-sifatnya, yujahiduna fi sabilillah. Mereka bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wa la yaqafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencerca. Sebelumnya Allah menjelaskan sifat mereka, adillatin alal mu'minin, rendah terhadap sesama orang-orang mukmin, aizzatin alal kafirin, perkasa dan tinggi terhadap orang-orang kafir. Ini sifatnya orang-orang yang Allah cintai. Dan juga kata beliau, ayat dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sungguh wali-walinya Allah itu adalah mereka tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan terus mengupayakan takwa. Tapi kata beliau, perkara ini kemudian menjadi apa? Menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan apa? Di sisi kebanyakan orang yang teranggap berilmu, orang-orang yang dianggap sebagai pemberi petunjuk kepada manusia, orang-orang yang dianggap sebagai penjaga-penjaga syariat, mereka justru mengatakan bahwa yang namanya wali tidak boleh tidak harus meninggalkan mengikuti Rasulullah SAW. Padahal ayat pertama, fattabi'uni, ikuti saya, itu syaratnya wali. Dan siapa yang mengikuti Rasul, berarti bukan wali sudah. Karena itu jangan heran kalau kita dengar, oh ini wali. Apa yang dia bilang wali ini? Saya tidak perlu lagi sabdanya Nabi. Sebab saya, haddatsani qalbi ar-rabbi. Saya punya jalur ilmu. Hati saya menceritakan saya langsung dari Tuhanku. Coba lihat, itu jalur syaitan. Padahal Al-Quran menjelaskan, kalau mau dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi Muhammad. Tapi sekarang berubah, bukan mengikuti Nabi kalau mau dapat cintanya Allah. Harus keluar dari petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Karena itulah jangan heran kalau ada orang yang mengatakan tingkatan agamanya sudah sangat tinggi, sudah sampai ke dalam tingkatan ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, sudah bisa tidak sholat. Coba lihat, itu bukan tambah tinggi, tambah rendah itu. Kenapa bisa ada seperti itu? Sebab salah dalam melihat wali. Lihat Nabi Muhammad SAW, jangankan berkurang, bahkan Nabi Muhammad ada sholat yang wajib bagi beliau. Untuk kita hanya sunnah, seperti sholat malam, witir. Nabi Muhammad wajib. Berdosa Nabi Muhammad kalau tinggalkan. Makanya kalau Nabi Muhammad karena capek betul, tidak sempat bangun, maka harus menggantinya.
dengan sholat siang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini wali, justru wali Allah yang semakin hebat ibadahnya. Tapi di sini wali Allah justru yang semakin keluar dari petunjuk agama. Coba lihat dari mana ini cara berpikir seperti ini. Tapi ada dan banyak. Ini keanehan yang paling aneh. Apalagi kata beliau, jadilah menurut mereka yang namanya wali itu meninggalkan jihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Siapa yang masih bersungguh-sungguh bukan wali. Bukan wali kalau masih sudah bersungguh-sungguh. Iya, orang-orang pemula gitu yang capek-capek berzikir. Iya, capek-capek begini. Kalau sudah wali senang saja. Tarik nafas, selesai. Iya. Kalau sudah wali, duduk-duduk saja. Santai. Orang pergi sholat, dia masih duduk di rumahnya. Orang pulang sholat, dia masih duduk di rumahnya. Ketika ditanya, sudah sholat Pak Kiai? Sudah. Dari tadi dulu di sini. Sholat saya lain. Bahkan ada lagi mengherankan lagi. Dari tadi dulu di situ, dia bilang sudah sholat iya. Di mana sholatnya? Saya tadi sholat di Masjidil Haram. Ini mengigo ini. Kalau misalnya sholat Jumat, iya, sholat Jumat di sini jam berapa? Jam 12. Berarti di Masjidil Haram jam berapa? Hah? Masjidil Haram jam berapa? Masih jam 6 pagi. Oh, berarti dia sholat Jumat dia jam 6 pagi ya. Dia jadi imam, dia jadi khatib, dia jadi muadzin, dia jadi sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal dalam ayat yang kedua, yujahiduna fi sabilillah, itu sifatnya wali. Mereka betul-betul mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah. Apalagi jadilah yang namanya wali bagi sebagian orang itu yang diakui sebagai para ulama, orang yang berilmu, bahwa wali harus meninggalkan iman dan takwa. Jalur iman dan takwa itu jalurnya orang-orang syariat, orang awam. Siapa yang berusaha menempuh jalur iman dan takwa itu bukan wali. Syekh tinggal berdoa di akhir pembahasan ini. Ya Rabbana wahai Rabb kami, nas'alukal afwa wal afiyah. Kami betul-betul minta kepadamu ya Allah maaf dan perlindungan dari bahaya yang sangat menjijikkan ini. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau betul-betul maha mendengar permohonan hamba-hambanya. Ada seorang teman pernah menyampaikan petunjuk-petunjuk agama kepada sebagian masyarakat atau keluarganya dengan dalil-dalil bahwa ini tidak boleh, marah yang ditanya. Bagaimana marahnya? Dia kembalikan, itu ustadzmu itu kamu siapa? Kalau guru kami itu, ustadzmu itu apakah kalau sudah waktu turun hujan sudah tidak kena air? Itu ukurannya itu. Bukan Quran dan sunnah. Hal-hal yang aneh-aneh jadi ukuran. Padahal kalau tidak kena air gampang sekali. Pakai payung saja. Atau berteduh. Kalau turun hujan berteduh, tidak kena air itu. Sekarang perhatikan.
Syekh rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ini jelas dalam Quran. Coba lihat ayat pertama. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita sudah jelaskan ini ayat apa? Ayat cobaan. Para ulama bilang ini ayat pembuktian. Sebab banyak yang mengaku cinta. Apa hubungannya dengan kewalian? Itu yang harus dipahami. Wali dari kata walaya yang bermakna mahabbah, cinta. Jadi kalau dikatakan wali Allah berarti apa? Orang yang Allah cintai. Karena itu saya mendatangkan ayat-ayat yang menjelaskan siapa yang Allah cintai, apa aturan cinta yang benar. Supaya jelas siapa wali. Dan banyak orang yang mengaku wali. Banyak orang yang mengaku kekasih Allah. Banyak mengaku yang kecintaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini luar biasa. Pukulan, tantangan, dan sesuatu yang memperjelas siapa yang betul-betul wali dan siapa yang hanya wali. Orang-orang yang mengaku saja. Qul, sampaikan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Kalau benar kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti saya. Itu syarat. Perhatikan kalimat syarat ya. In kuntum, jika kalian cinta, itu syarat. Siapa yang kasih syarat ini? Allah yang langsung kasih syarat. Yang kita cintai dan yang menentukan benar tidaknya cinta kita. Dia kasih syarat. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Siapa saya di situ? Siapa saya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas syaratnya? Kalau terpenuhi syarat dan jawaban, maka apa akibatnya? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian. Cinta dibalas dengan cinta. Tapi berbeda ya. Cinta kita kepada Allah, berapapun nilainya, kalau jujur, maka pasti mendapat yang lebih hebat dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap pembalasan Allah itu seimbang. Tidak ada itu. Aturan dalam Quran dan Sunnah, pembalasan kebaikan berlipat-lipat. Tapi kalau kejahatan seimbang. Sebab Allah Maha Adil. Adapun terhadap kebaikan bukan Maha Adil, Maha Baik, Maha Utama Allah. Dan ini makna hikmah. Semua ketentuan Allah antara keadilan dan fadl, keutamaan. Jika kalian cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ini saja sudah mengalahkan cintanya kita kepada Allah. Itu pun Allah tambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, jemaah. Kenapa disebutkan dosa? Sebab yang namanya wali itu memungkinkan bersalah. Siapa yang tidak lepas dari kesalahan? Sehebat-hebat sebagai wali tetap bersalah. Sehebat-hebat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya manusia pasti bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Fattabi'uni, ikuti saya, itu syarat. Satu saja syaratnya, jamaah. Gampang sekali kalau mau jadi wali. Satu syaratnya. Tapi uraian syarat ini, hidup kita dari awal sampai mati itu tidak pernah habis-habis. Mengikuti Nabi, luar biasa. Akidahnya, keyakinannya, ibadahnya, prinsip-prinsipnya,
bagaimana di masjid, bagaimana di rumah, bagaimana ketika susah, bagaimana ketika senang, bagaimana Nabi ketika lahir anaknya, ketika menikahkan, atau ketika Nabi menikah, ketika ada kematian, bagaimana Nabi? Fattabi'uni, ikuti kalau mau jadi wali. Itu semuanya berhubungan dengan kewalian. Kita mau jadi wali Allah, luar biasa keutamaannya. Almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Coba kalau cinta kita hanya kepada Allah, luar biasa kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kenikmatan besar jamaah. Satu yang Allah minta kepada kita, bukan karena Allah perlu kepada kita. Allah wajibkan bukan karena Allah perlu kepada kita, tapi karena baiknya Allah, Allah haruskan kita. Fattabi'uni, ikuti saya. Siapa saya ini? Bukan pemimpin tarekat kita, bukan ustadz kita, bukan pemimpin organisasi kita, bukan. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang disuruh menyampaikan ayat ini. Qul, sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada saya, kepada Allah, maka ikuti saya. Mau jadi wali? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Jujurlah di atasnya. Pelajari. Datang dari Nabi Muhammad, pelajari. Tidak datang dari Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-sekali ambil. Siapapun yang mengatakannya, berapapun harta yang ditawarkan kepada kita, bencana-bencana. Nikmat itu sesaat, yang kemudian berganti dengan huru hara yang sangat mengerikan. Di hari akhirat, tidak ada orang mati. Tidak ada orang mati di hari akhirat. Ada hadisnya, kematian disembelih. Lihat di akhirat itu. Ada hadis Nabi SAW, ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka sudah masuk di dalam neraka, sudah menetap, maka apa? Kematian didatangkan dalam bentuk haiwan, maka disembelih kematian. Setelah itu dikatakan tidak ada lagi kematian setelah ini. Hidup kekal, tidak ada lagi kematian. Sudah disembelih. Makanya orang yang hidup di surga hidup kekal, nikmat abadi. Orang yang disiksa di neraka, siksaannya menyebabkan seperti orang mati, tapi bukan orang mati. Tidak mati, tidak hidup. Kenapa dikatakan tidak mati? Sebab tidak ada lagi kematian. Dia masih hidup. Kenapa dikatakan tidak hidup? Siksaannya sangat mengerikan. Bukan orang yang hidup yang dalam kondisi seperti itu. Siksaan di neraka jamaah jangan kira kalau terbakar, kalau orang terbakar sekarang di dunia, itu sebentar sakitnya. Iya kan? Saat terbakar di luar. Tapi kalau sudah di dalam yang dibakar itu enggak. Yang sakit itu dari luar, kulit luar yang langsung merasakan. Tapi kalau di akhirat itu kulit dilipat gandakan. Supaya orang merasakan semakin pedih. Tidak ada hentinya siksaan. Tidak ada hentinya siksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falan nazidahum illa" apa dalam surah Naba itu? "Falan nazidahum illa adaba."
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siksaan orang-orang yang tersiksa di neraka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu ayat yang kata para ulama ini adalah ayat yang paling mengerikan, yang menjelaskan tentang siksaan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Maka rasakanlah, falan nazidakum, selamanya kami tidak akan menambah kecuali siksaan. Itu artinya apa? Yang ada di neraka hanya tambahan siksaan, tidak ada pengurangan. Bagaimana yang kekal? Tidak ada tambahan kecuali siksa. Berarti ada hanya tambahan siksa. Ini ayat yang paling mengerikan. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Maka rasakan, dan selamanya kami tidak akan menambah kecuali hanya siksa. Tapi kalau walinya Allah, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kalian. Dua disebutkan, cintai dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian perhatikan di akhir Allah sebutkan dua namanya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha memberikan ampunan lagi maha merahmati. Kenapa dua nama ini disebut? Sebab dua janji Allah tadi apa? Allah cintai dan Allah ampuni. Allah ingatkan bahwa dua janji itu pasti, sebab Allah maha memberikan ampunan, karena itu pasti terampuni. Dan Allah maha merahmati. Di antara bentuk rahmat Allah, cinta kepada hamba. Itu rahmat khusus. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, itu rahmat khusus. Tidak semuanya mendapatkan rahmat ini. Walaupun rahmat Allah melingkup semuanya, kafir dan beriman, tapi rahmat khusus hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bedakan. Jelas? Ini ilmu besar. Kalau ada orang mau bicara tentang agama, biar apa titelnya? Kemudian dia bilang wali itu bisa keluar dari petunjuk Nabi. Hafal saja satu ayat ini. Ini ayatnya jelas. Orang tidak belajar saja tahu maknanya. Jika kalian cinta kepada Allah, ayat tantangan, ayat pembuktian. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukumullah, Allah cintai kalian. Jadi wali sudah, kalau Allah cintai. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Nikmatnya hidup jamaah. Kalau kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu persahabatan kita, pertemuan kita, perjumpaan kita, majlis-majlis kita hendaknya lah dijadikan sebagai sarana untuk mengingatkan akan firman Allah, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua yang disebutkan yang menjelaskan sifat wali yang terdapat dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kaum. Ini ancaman Allah kepada umat. Allah ancam orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak mau mensyukuri iman ini, keluar, melanggar sampai murtad, Allah katakan, tidak peduli, Allah akan datangkan kaum. Tinggal saja, tinggal lihat. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala? Allah datangkan kaum yang bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbuna.
Ini dia sifatnya kaum ini. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah. Berarti wali, dari mana kita tahu ini wali? Mereka mencintai Allah, Allah mencintainya, wali. Sebab wali artinya yang Allah cintai. Apa sifat orang yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah? Nah, Allah jelaskan sendiri. Allah sendiri yang jelaskan. Adillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah terhadap orang-orang beriman. Ini sifatnya para wali terhadap sesama orang beriman. Mereka ruhama'u bainahum, saling merahmati satu dengan yang lainnya, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Mereka duduk karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul mendapatkan kehormatan besar. Allah Subhanahu wa taala mencari khusus. Di hari kiamat Allah akan menyeru, ainal mutahabbuna bijalali. Allah cari khusus, di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaran dan keagunganku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat pertama, wali-walinya Allah, orang yang Allah cintai, mereka mencintai orang-orang yang beriman. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka tegas, perkasa, tinggi di atas semua orang kafir. Bagaimanapun majunya orang-orang Jepang penyembah matahari, penyembah patung-patung, penyembah kuburan dan roh-roh gentayangan, tetap di hadapan orang beriman rendah dan menghinakan keadaan mereka. Bagaimanapun majunya negeri-negeri kafir, negeri Yahudi, Nasara, negeri-negeri para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetap orang beriman yang menjadi wali Allah, a'izzatin 'alal kafirin, mereka perkasa, tinggi di atas orang-orang kafir. Mereka tidak tertipu dengan kemajuan-kemajuan mereka, tetapi mereka gunakan akal, manfaatkan teknologi mereka. Biar mereka capek-capek buat, kita tinggal gunakan praktis yang baiknya. Mereka yang susah-susah, kita tinggal tendang, kita ambil yang baik. Praktis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kedua, a'izzah 'alal kafirin. Tapi bukan artinya a'izzah 'alal kafirin seenaknya membunuh di mana-mana. Tinggi. Tidak akan pernah mereka menganggap semua agama itu sama. Oh, tidak mungkin. Yang mereka anggap benar hanya apa yang Allah katakan benar. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kalau Allah bilang kafir, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah bahagian dari tiga, Trinitas. Mereka katakan kafir. Bahkan Allah suruh kita mengatakan dalam satu surah, qul, sampaikan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maksud semua di situ. Yahudi, Nasara, Majusi, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan orang-orang musyrik, semua orang kafir dipanggil di situ. Kita disuruh sampaikan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Selamanya saya tidak akan menyembah apapun yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa? Kalian tidak akan pernah menyembah. Kalian tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan saya tidak akan menjadi penyembah apapun yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang saya sembah. Lakum. Lihat kalimat terakhir. Berpisah total di situ. Lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian yang penuh dengan kekafiran, kekotoran, waliyadin, dan bagiku agamaku.
Kalau orang membagi-bagi sesuatu yang sudah jelas mana baiknya, itu begitu caranya tuh. Ambil ini kamu ini, ambil ini anu ini. Iya, sementara dia sudah siapkan yang paling baik untuk dirinya. Itu kan begitu caranya pembagian. Makanya ayatnya seperti itu. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Sudah jelas ini jeleknya ini, ambil semua nih. Dia sudah siapkan yang paling bagusnya. Ini orang paling pintar membagi. Sebab perkara antar jelas mana yang jelek, mana yang baik. Harus seperti itu, aizzatin alal kafirin. Iya, perkasa di atas orang-orang kafir. Sementara orang-orang yang dianggap wali-wali Allah itu kerjasama sama orang-orang kafir. Ada yang jadi budak-budaknya orang kafir, tidak peduli. Bahkan dia mengatakan orang kafir beriman sama saja. Dari mana bisa jadi wali yang seperti ini? Benar, wali juga, tapi walius syaitan. Walinya syaitan, kekasihnya syaitan. Makanya syaitan bantu perlihatkan yang aneh-aneh. Perlihatkan yang aneh-aneh. Tapi yang aneh-aneh itu di hadapan orang beriman benar. Lemah mereka. Banyak sekali tipuannya di situ ya. Ada tipuannya begini. Ada katanya wali di sana, Ustaz. Itu hebatnya itu wali. Kelompoknya itu. Kalau di saat orang sholat di situ bersamanya, itu berjatuhan insan permata. Saya cerita itu. Berjatuhan insan permata. Oh hebat begini dan begini. Akhirnya saya beritahu, bilang penjahat dia, penipu, beritahu. Buat nih pertemuan, saya ketemu dengan dia. Lalu sekarang tidak pernah. Kalau ketemu dia pembahasannya lain. Dan akhir-akhir kadang belakangan dia kayak mendukung dakwah, sudah mulai sadar-sadar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang menganggap dirinya wali dengan kewaliannya, dengan ilmunya, dia bisa terbang, dia bisa ini, dia bisa ini. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah didatangi oleh salah seorang muridnya mempertanyakan fatwanya. Ulama besar juga di seangkatannya Imam Syafi'i. Kalau tidak salah Sa'ad, Laits bin Sa'ad. Katanya, ya Imam atau ya Syekh, ini bagaimana pendapat ini? Pendapat yang mengatakan jangan percaya langsung terhadap orang yang bisa berjalan di atas air. Sebelum kamu perhadapkan perbuatannya di atas Quran dan Sunnah. Apa komentar Imam Syafi'i? Jangan percaya sama orang yang bisa berjalan di atas air dan terbang di udara. Imam Syafi'i tambah. Dan terbang di udara. Jangan percaya. Mereka benar atau tidak? Sebelum kamu perlihatkan perbuatannya di atas Quran dan Sunnah. Kalau sejalan, maka itulah wali. Sebab itu disebutkan oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Inilah ulama-ulama terdahulu dalam melihat keanehan-keanehan itu. Ini mereka nampakkan tegas mereka. Sebab banyak sekali orang-orang yang menipu. Menganggap dirinya wali, tetapi tidak sholat. Di mana ada wali seperti itu? Menganggap dirinya wali, tapi ternyata minum minuman khamar. Main dukun. Mengaku tahu perkara-perkara gaib. Mengaku tahu di mana barang-barang hilang. Itu dukun itu. Dalam istilah hadis, arraf. Arraf itu diantaranya definisinya
yang mengaku tahu barang-barang hilang. Orang yang seperti ini, kalau datang bertanya saja, sudah menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam. Kalau dengan keyakinan benar dia, maka kita telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi wali. Justru bencana bagi kaum muslimin, sebab mendatanginya saja sudah menyebabkan gugurnya ibadah pahala sholat kita. Tapi sekarang berubah, justru itu yang jadi wali. Bahkan ada yang lebih mengherankan lagi. Yang jadi wali orang gila. Jelas-jelas orang gila. Jangan kok macam-macam itu wali itu. Orang gila. Wali. Makanya apa? Dia tanya nomor. Nomor berapa? Nomor berapa? Lihat jamaah. Kira-kira yang mana yang gila ini? Yang bertanya dan yang ditanya. Yang ditanya orang gila. Tapi yang bertanya itu lebih gila lagi. Saya jelas masih berpikir, kenapa ikut sama orang gila? Padahal jelasnya Al-Quran jamaah. Wali itu orang yang Allah cintai. Dan jelasnya siapa yang Allah cintai. Jelas ya? Mari jamaah. Sifat kedua. A'izzatin alal kafirin. Mereka perkasa di hadapan orang-orang kafir. Sifat ketiga, ini dia, yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sifat mujahadah, ini sifat utama. Ini sifat yang sangat khas, khusus, nampak. Bagi wali Allah. Punya kekuatan mujahadah, kesungguhan di jalan Allah, kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam mengajar, kesungguhan dalam beramal, kesungguhan dalam dakwah, kesungguhan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyumbang dengan penuh kesungguhan, bukan asal-asalan. Kalau dia mengajar dengan penuh kesungguhan, bukan asal mengajar. Kalau dia belajar dengan penuh kesungguhan, bukan asal belajar. Kalau dia sholat dengan penuh kesungguhan, bukan asal sholat. Kalau dia haji dengan penuh kesungguhan, bukan asal haji. Kalau dia berpuasa dengan penuh kesungguhan, bukan asal menahan. Itu sifatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah. Itu sifat itu sangat spesifik. Istilah kerennya. Dalam bahasa Arab dikatakan khas. Ini khas betul sifat ini. Karena itu upayakan itu. Mujahadah bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka luar biasa. Itu sifat khusus. Ini sifat yang betul-betul membedakan. Siapa yang wali yang sebenarnya dan siapa yang berpura-pura. Sebab ini tidak bisa dipura-pura ini. Kesungguhan itu harus nampak. Jelas. Pengerahan segenap kemampuan itu harus jelas. Jiwa, harta, kesempatan, waktu, kekuatan, hidup dan mati dimaksimalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat khas. Sebab kekasih Allah tidak akan pernah meninggalkan jalan kekasihnya. Itu sifat khusus. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Ini sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takuti adalah apa yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka harapkan adalah
apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu wasi'un 'alim." Itulah keutamaan Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas, lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberi ilmu bahwa sifat merendah, saling mengasihi sesama orang beriman, tinggi, hebat, perkasa di hadapan orang kafir, terus mampu bersungguh-sungguh di jalan Allah dan memiliki takut hanya kepada Allah, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Ini kata Allah adalah keutamaan yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini apa ini? Ilmu yang mengingatkan kita bagaimanapun kita dalam beragama, ingatlah, itu Allah yang beri. Supaya bagaimanapun hebatnya yang sudah kita lakukan, kita tidak takabur. Dan itu adalah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mewujudkan cinta, harapan dan takut. Tetapi ingat, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, supaya kita sadar betul tidak ada yang bisa membantu kita mewujudkannya kecuali hanya Allah. Dan kalau kita berhasil, kita sadar betul bahwa semua ini semata karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tertutuplah pintu-pintu ketakabburan. Karena syaitan itu punya cara bagaimana menyesatkan manusia. Kadang dia sesatkan, dia jadikan kita tidak bisa melakukan, lemah, menjauh. Tapi kalau dia tidak bisa halangi lagi, maka dia dorong, tetapi ingin dilewatkan batasnya. Akhirnya amalan-amalannya salah. Kalau tidak bisa, maka sudah selesai amalan, dia tanamkan ketakabburan. Ketakabburan ini menggugurkan amalan. Luar biasa jamaah dalam beramal. Kita harus terus-menerus ikhlas, terus-menerus taat. Dan ini berat, tetapi dengan pertolongan Allah semua akan mudah. Karena itu terus mengharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sifat wali di sini, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah, kalau dua ayat sebelumnya menjelaskan orang yang Allah cintai, kata mahabbah. Kalau di sini langsung kata wali yang Allah sebut. Ketahuilah, wali-walinya Allah itu adalah betul-betul mereka la khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa wali Allah? Allah sendiri yang jelaskan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang terus bertakwa. Iman dan takwa adalah sifat kewalian. Di mana kita ambil ajaran iman dan takwa? Dalam Quran dan Sunnah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh betul-betul beruntung orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman? Disebutkan bagaimana sholatnya, khusyuknya, bagaimana banyak sekali yang berhubungan dengan orang beriman. Antara dia dengan Allah, antara dia dengan Rasul, antara dia dengan kitab Allah, antara dia dengan para sahabat, para ulama, antara dia dengan kedua orang tuanya, anak istrinya, antara dia dalam itu banyak sekali sifat-sifat yang orang beriman. Miliki semua itu. Itu sifat wali Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka terus bertakwa. Takwa itu lakukan perintah, tinggalkan larangan. Berarti apa? Semakin mantap perintah kita lakukan dan semakin kita jauhi larangan, semakin jadi wali. Sementara sebagian orang menganggap justru wali semakin tinggalkan larangan dan semakin boleh melakukan
melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesesatan jamaah. Saya ingatkan satu hal, bahwa orang-orang yang keluar dari petunjuk itu sehubungan dengan perkara ini, dengan tipuan-tipuan syaitan banyak. Ada orang yang dikeluarkan dalam bentuk, dia menganggap dirinya yang paling hebat, keluar dalam bentuk apa? Dia sudah menganggap dirinya adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Ini sesat, paling sesat. Tidak bisa lagi disebutkan berapa kali sesatnya. Ada yang keluar sampai menyatakan sesat karena menganggap dirinya wali. Dengan meyakini Allah ada di dalam hatinya. Ini keluar dari nilai-nilai iman. Di antara prinsip keimanan kepada Allah, kita yakini Allah di atas semua hambanya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah sebutkan dalam 6 surah. Tsumma istawa 'alal arsy. Allah sebutkan dalam 6 surah. Kemudian Allah tinggi di atas arsy-Nya. Yakini Allah tinggi di atas semuanya, tetapi Allah Maha melihat. Allah Maha dekat, sebab semuanya kecil di hadapan Allah. Rendah di hadapan Allah. Kecil di hadapannya. Allah lihat semuanya. Allah dengar semuanya. Allah tahu semuanya. Karena itu Allah Maha dekat. Tapi jangan sekali-sekali Allah yang Maha besar lagi Maha tinggi ini kita anggap ada dalam hati. Apalagi menganggapnya itulah jenjangnya para wali. Tidak ada wali seperti itu. Itu kekurangan ajaran kepada Allah. Yang ada di dalam hati jamaah adalah ilmu akan kebesaran Allah. Kita yakin Allah Maha baik, itu dia. Allah Maha baik, Maha mulia, Maha besar, Maha mulia. Allah yang berhak disembah, itu dia. Yakini semua kandungan Quran dan Sunnah, itu dia. Jelas? Ada juga yang sesat. Dia menganggap dirinya wali padahal orang yang paling sesat. Kenapa? Sebab menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang macam-macam istilahnya. Hakikat, ma'rifat, jenjang yakin, jenjang mukasyafah, jenjang ini, macam-macam. Yang intinya apa? Sudah bisa tinggalkan perintah, lakukan larangan. Ada juga, dalam jenjang perintah masih harus dia lakukan. Ada juga tarikatnya begitu. Harus sholat, puasa, zakat. Tapi larangan sudah tidak apa-apa bagi dia. Tidak apa-apa berzina, tidak apa-apa minum minuman keras, tidak apa-apa sudah bagi dia. Ini juga orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Ada juga kebalikannya. Larangan tidak boleh, tapi perintah sudah boleh. Sekarang hati-hati yang terakhir. Ada juga orang yang ditipu oleh syaitan. Gimana? Dia hanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, dan dia menganggap dirinya, saya sudah tidak perlu lagi amalan-amalan sunnah. Ini juga orang yang disesatkan oleh syaitan. Tidak perlu katanya amalan sunnah bagi dia. Jenjangnya sudah jenjang hebat. Dia hanya kena kewajiban dan tidak boleh melakukan yang haram. Yang sunnah tidak lagi aturannya bagi dia. Semuanya kesesatan jamaah. Semua kesesatan ini sebab keluar dari jalur iman dan takwa. Keluar dari jalur mujahadah di jalan Allah. Keluar dari jalur fattabi'uni, ikuti saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi wali jamaah, maka hiduplah sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, kita tetap meyakini ada karamah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya melihat, lihat orang itu di atas Quran dan Sunnah. Dan harus dipahami, karamah itu bukan ilmu yang dipelajari, tetapi murni Allah yang datangkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak seenaknya Nabi Musa pukul tongkatnya langsung jadi ular. Tidak bisa Nabi Musa. Tidak bisa itu. Sebab tongkat itu tongkat kayu.
Nabi Musa gunakan hanya untuk menggembala, mengatur-ngatur perjalanan. Tapi kalau Allah jadikan ular, jadi ular. Makanya nanti dapat wahyu. Nabi Muhammad tidak seenaknya keluarkan air dari tangannya. Nanti ketika Allah baru jadi keluar air. Iya. Karena itu, kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada air, tayamum. Jangan, ada ilmunya, berarti Nabi tidak boleh tayamum. Sebab Nabi punya simpanan air. Iya, bisa keluar? Tidak. Itu bukan ilmu yang dikeluarkan seenaknya. Iya. Kejadian yang aneh itu banyak-banyak datang dari syaitan. Tapi ada yang merupakan karamah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan yang datang dari syaitan. Itu pun cara melihatnya, kembalikan orangnya kepada Quran dan Sunnah. Kalau di atas Quran dan Sunnah, maka itu adalah tanda kewalian. Untuk apa? Untuk apa Allah beri? Untuk menguatkan si wali dan menguatkan orang-orang yang di dekat si wali. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq tidak terlalu banyak, bahkan jarang sekali kita mendengar keanehan yang muncul pada Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dia walinya Allah yang paling hebat. Umat Muhammad yang paling sempurna kewaliannya Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar keanehan-keanehannya? Tidak ada. Sebab apa? Abu Bakar As-Siddiq tidak perlu yang aneh-aneh. Dia punya intinya, maksud dari yang aneh itu. Apa maksud dari yang aneh-aneh itu? Supaya menguatkan dia, meyakinkan dia, menjadi tasdiq, membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq sudah punya intinya. Kehebatan dalam membenarkan Al-Quran dan Sunnah. Di zamannya sahabat sedikit. Tapi di zamannya tabi'in, itu lebih banyak lagi. Allah nampakkan keanehan pada mereka. Sebab apa? Mereka lebih memerlukan dukungan, dikuatkan. Di zamannya atba'ut tabi'in lebih banyak. Sebab mereka memerlukan dukungan penguat. Jadi kita harus pahami hakikat ini. Bahwa diturunkannya, itu dengan maksud diantaranya untuk menguatkan. Karena itu siapa yang mengambil intinya, beriman dan bertakwa, mampu membenarkan Quran dan Sunnah, maka dia tidak memerlukan yang aneh-aneh itu. Sebab apa? Salah-salah bisa jadi fitnah. Kalau muncul yang aneh-aneh, nanti bisa jadi sembahan itu. Dan kalau jadi sembahan, kita jangankan jadi wali. Bahkan kita jadi pemimpin kesesatan. Sebab manusia dengan sebab kita menjadi orang-orang kafir, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat dulu beberapa menit, kemudian lanjut, dan insyaallah taala berakhir sampai dulu. Tinggal satu masalah. Insyaallah taala setelah istirahat kita sekian.